Smart infrastruktur itu sangat berkembang sekarang ya. Jadi penggunaan IoT di dalam infrastruktur sipil sangat jauh perkembangannya ya. Kita bisa melihat segi transportasi ya, atau di bidang transportasi penggunaan IoT ini ya jauh berkembang di dalam smart traffic ya. Smart traffic ini kita bisa mengatur lampu-lampu lalu lintas, kapan dia hijau, kapan dia mau merah, kapan dia mau kuning ya. Nah, ini bisa diatur dengan sistem ya, apakah dengan sinyalnya ya, dan juga bisa di monitoring juga kemacetan di traffic ya. Jadi kita bisa melihat apakah ada kejadian-kejadian misalnya accident misalnya, atau ada pekerjaan konstruksi misalnya. Sekarang kan dengan sistem seperti Google Maps itu bisa menginformasikan, oh ini ada pekerjaan konstruksi atau ini ada sebuah kecelakaan misalnya ya. Salah satu kemajuan di bidang transportasi. Untuk jembatan juga ketika dia dibebani, nah misalnya jembatan yang ada di flyover atau seperti tol misalnya ini. Nah, akibat pembebanan dia bergerak ya, ada getaran. Nah, seberapa dia mengalami getaran itu juga bisa dideteksi ya. Dengan sistem IoT dia akan memberikan sinyal bahwa akan ada bahaya misalnya, atau dia baik-baik saja. Itu bisa juga di dalam penerapannya IoT tadi. Nah, di aplikasi di jalan tol misalnya ya, kita bisa mendeteksi kerusakan misalnya apakah itu permukaannya ya. Jadi bisa saja ketika sering terjadi kecelakaan di daerah tersebut, misalnya ada spotnya ya, accident-nya sering terjadi. Nah, ini akan memberikan sinyal ya kepada pengguna, terjadi sekian kecelakaan. Ini bisa kita mengakumulasi bahwa pada spot kilometer sekian itu pernah terjadi kecelakaan sekian kali misalnya. Berapa yang meninggal, berapa yang mati, itu harusnya informasi itu sudah bisa deteksi ya. Dan juga kerusakan tadi ya, dengan penginderaan ya, jadi dengan sensor ya, jadi alat yang sekarang itu seperti menggunakan cahaya ya. Kalau kita ibaratkan kita scan ya, di scan sepanjang itu jalan ya. Nah, kita bisa mendeteksi jenis kerusakannya ya. Dia seperti ngerekam pada lubang atau ada retak dan jenis-jenis kerusakan lain, itu bisa dideteksi. Nah, ini sangat memudahkan kita sebagai engineer sipil ya. Kemudian dalam umur tersebut ya, kita bisa menginvestasikan berapa maintenance, berapa cost-nya ya, berapa lama yang umur ini terjadi tadi ya, bahwa kita akan investasi biaya untuk jalan ini sekian rupiahnya ya. Jadi ini bisa lebih cepat, lebih akurat ya penanganannya.